Halo, kumaha damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hari pertama masuk sekolah diwarnai dengan aksi berebut kursi. Orang tua siswa sampai mengikat kursi dan meja yang sudah dipilih agar tidak ditempati siswa lain. Pemerintah Kota Bogor akan menjatuhkan sanksi kepada aparatur sipil negara yang ikut dalam kecurangan pendaftaran peserta didik baru. Kebakaran rumah di Sumedang menelan korban jiwa. Penghuni rumah tidak sempat keluar dari kamar karena dalam kondisi sakit. Kita ke informasi pertama, berebut kursi di hari pertama masuk sekolah terjadi di Indramayu hingga Tasikmalaya. Tak hanya sebatas datang pagi, orang tua siswa sampai mengikat kursi dan meja yang sudah dipilih agar tidak ditempati siswa lain. Baru juga gembok gerbang sekolah dibuka, orang tua yang menemani anaknya pertama kali masuk sekolah langsung menyerbu kelas tujuan. Sampai di kelas, keseruan semakin menjadi. Cekcok antara orang tua soal bangku tak terhindarkan. Bahkan untuk memastikan tempat duduk pilihannya aman, orang tua membawa tali untuk mengikat kursi dan bangku dan menempelkan nama anaknya di meja. Tradisi berebut bangku atau rebutan kena ini sudah jadi hal lumrah pada hari pertama sekolah di SD Negeri 4 Kedokan Agung, Indramayu. Bagi orang tua, duduk paling depan membuat anak bisa menyerap seluruh ilmu dengan baik. Ya, sambil aja rebutan sih. Oh, sebutan. Ini sudah tradisi apa gimana, Bu? Iya, udah sih. Ya dulu gitu, rebut kena. Ya biar kelihatan lah pelajarannya. Berebut bangku sekolah juga berlangsung di kota Tasikmalaya. Meski tak se-ekstrim di Indramayu, siswa sudah duduk manis di bangku sekolah sejak subuh. Lihat saja bagaimana siswa SD Pengadilan sudah duduk manis di bangku pilihannya. Semangat masuk sekolah sejak subuh ini tak hanya datang dari orang tua, tetapi siswanya sendiri. Salah satu orang tua mengatakan anaknya sudah bangun sejak pukul 5 pagi. Siap-siap jam 5. Jam 5. Ini anak-anak udah pada bangun. Oh gitu. Anak udah semangat ya? Iya, semangat soalnya kan hari pertama sekolah. Iya. Ini tadi buru-buru masuk ke kelas, pengen apa ini buru-buru? Kenapa buru-buru? Pengen ini bangku katanya mau itu pertama. Namun tak sedikit orang tua dan siswa yang datang kesiangan. Bahkan beberapa dari mereka belum tahu ruangan kelas yang akan ditempati. Alhasil mereka sibuk mencari daftar kelas. Dalam seminggu pertama tahun ajaran baru, pihak sekolah menoleransi orang tua untuk mendampingi anaknya di kelas. Namun setelah itu, anak harus diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. Tim Liputan melaporkan. Ya, di saat orang tua dan siswa sibuk berebut bangku, sekolah dasar di Pantura Subang malah kekurangan siswa. Dalam tahun ajaran baru ini hanya ada 8 siswa yang mendaftar sekolah. Tak seramai sekolah pada umumnya. Di hari pertama masuk sekolah, SD Negeri Sukamana, Desa Muara, Subang ini nampak sepi. Bagaimana tidak? Dalam tahun ajaran baru kali ini hanya 8 siswa yang mendaftar. Berbagai upaya dilakukan untuk menambah jumlah siswa tetapi gagal. Pihak sekolah berdalih minimnya fasilitas sekolah dan bangunan yang kurang memadai jadi penyebab kurang minatnya orang tua memilih sekolah ini. Kelihatan dari kami, dari jumlah penduduk terlebih dahulu. Yang kedua, mungkin dari fasilitas sekolah yang kurang memadai. Saya berharap kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian kepada SD Negeri Sukamana persoalan fasilitas mungkin itu. Saat ini total siswa dari kelas 1 hingga 6 hanya 63 orang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Sementara di Kota Cimahi, puluhan siswa sekolah menengah pertama gagal mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di hari pertama tahun ajaran baru. Mereka tertahan di pintu masuk sekolah karena belum melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran ulang sekolah.
Calon siswa baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Cimahi tertahan di pintu sekolah bersama orang tuanya. 50 calon siswa ini tak bisa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di hari pertama bukan karena telat, namun karena belum melengkapi administrasi sekolah. Usai dibuka, orang tua siswa harus mengantre untuk menyelesaikan administrasi pendaftaran ulang di ruang panitia penerimaan didik baru. Toleransi pendaftaran ulang dibatasi hingga hari pertama MPLS. Sebagian besar belum melengkapi foto koordinat zonasi yang menjadi salah satu syarat utama. Kasih kesempatan, jadi kalau mereka seharusnya diterima tapi belum lengkap dicoret begitu saja kan juga tidak bagus ya. Mereka punya hak untuk sekolah sesuai dengan zonasinya. Jadi ya kita kasih kesempatan sampai hari ini. Nah, besok mulai kegiatan secara penuh. Seluruh sekolah di Kota Cimahi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah di tingkat SD, SMP hingga SMA serentak pada hari Senin kemarin. MPLS hari pertama diisi dengan pengenalan guru dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Protes orang tua mewarnai hari pertama kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Kalijati Subang. Anak mereka gagal masuk sekolah karena sistem zonasi PPDB tahun ini. Bupati Subang berupaya membuka ruang diskusi dengan sejumlah orang tua yang protes di SMA Negeri 1 Kalijati Subang. Para orang tua protes lantaran anak mereka yang tak bisa sekolah karena sistem zonasi. Tercatat ada 23 calon siswa dari desa setempat yang tak bisa masuk, padahal tempat tinggalnya masuk dalam zonasi sekolah. Meski ruang dialog telah dibuka, tetapi hasilnya belum memuaskan pihak orang tua. Bupati Subang akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar siswa yang gagal masuk SMA Negeri 1 Kalijati bisa diterima. Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah provinsi untuk meninjau ulang sistem zonasi PPDB. Sebenarnya dari kemarin itu sudah masyarakat semua itu ke pihak SMP karena SMP yang membackup pendaftaran ke sini. Ternyata ada zonasi. Nah, maksud kami ketika ada aturan permen seperti itu, tolonglah sebelum kelulusan itu sosialisasikan. Tanya anak satu persatu itu mau kemana, SMA ini zonasinya ini. Nah, sekarang kan kalau udah seperti ini gimana gitu, dari pihak SMP terus dari pihak sekolah. Maksud kami kalau memang misalkan kami tidak bisa di sini dari awal gitu. Jadi belum sekolah? Belum. Regulasi yang ada di Dinas Pendidikan tentunya akibat dari aturan yang mungkin tidak matang. Mohon maaf, ya kenyataan begini kan gitu. Sehingga saya berharap untuk tingkat provinsi maupun tingkat nasional di bidang pendidikan kementerian mohon ditinjau ulang kembali. Solusi dari Pemda sendiri gimana nih untuk mengatasi yang hari ini terjadi di SMA Negeri 1 Kalijati? Saya besok mau ke provinsi untuk mendiskusikan terkait hal ini, ya, supaya anak-anak yang tentunya berharap masuk SMA sini mudah-mudahan bisa masuk. Pemerintah Kota Bogor akan menjatuhkan sanksi kepada aparatur sipil negara yang ikut dalam kecurangan pendaftaran peserta didik baru. Hal itu untuk memberi efek jera. Dari hasil evaluasi sistem zonasi PPDB tahun ini, Pemkot Bogor akan menjatuhkan sanksi tegas bagi ASN yang ikut bermain. Saat ini Pemkot masih menunggu hasil usut internal dari Inspektorat dan Penyelidikan Polisi. Soal penggunaan alamat palsu juga akan dikoordinasikan dengan data kependudukan di Disdukcapil dan Disdik setempat untuk dirapikan. Pada tahun ini terdapat sejumlah permasalahan PPDB di Kota Bogor, mulai dari adanya dugaan alamat palsu hingga manipulasi data kependudukan. Bagaimanapun juga harus ada pembenahan yang menimbulkan efek jera. Saya memerintahkan inspektorat ya untuk mendalami. Saya masih menunggu ya, mungkin beberapa hari lagi saya akan cek progresnya seperti apa, dan dalam ranah hukum kepolisian juga telah bergerak. Reskim saya apresiasi telah bergerak untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan kami di tingkat kota. Artinya apabila memang ada temuan-temuan
yang mengarah kepada keterlibatan ASN baik di dinas maupun di wilayah, ya tentu akan diberikan sanksi ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Sudah ada laporan dari Inspektorat Minggu ini saya akan panggil inspektorat ya untuk meminta progres tadi.